kita sudah ketahui dalam pertemuan yang lalu bahwa perbuatan zalim ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ukubahnya, dosanya atau akibatnya yang didapati oleh orang yang berbuat zalim ini bisa terjadi secara cepat dan bisa terjadi secara lambat. Di sini ada satu cerita bahwa perbuatan zalim, kita tahu perbuatan zalim yakni menindak orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dari orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Itu namanya perbuatan zalim dan ini sangat dilarang di dalam agama. Dilanjutkan di sini ada satu cerita bahwa yang namanya perbuatan zalim itu bisa menghilangkan keberkahan pada pada satu daerah, negara, kota ataupun pulau. Ada satu cerita bahwa diceritakan di sini ada seorang raja. Seorang raja ini pada suatu hari dia mustakhif anin nas, nyamar, ngumpet jadi orang biasa, tidak menampakkan dia ini seorang raja. Kemudian dia keliling di daerah kerajaannya ini, di kotanya ini yang dia kuasai. Ya, hatta nazala ala rajulin lahu baqarah, sampai dia di satu tempat bertemu dengan orang yang memiliki satu ekor sapi. Farahat alaihi tilkal baqarah. Akhirnya si raja tadi ini yang nyamar jadi orang ini datengin orang tadi, kemudian fahalabat ke tempat pengembalaan sapi tadi, kemudian melihat itu orang lagi meres susunya sapi. Orang yang punya sapi tadi lagi meres. Ya, fa'ila halabuha migdar halab salasin barqarah. Ternyata kaget ini rajanya tadi. Melihat ini hasil yang diperes susunya ini, satu sapi bisa seukuran 30 sapi. Banyak. Keluar susunya banyak. Keberkahan di sini ada. Kemudian fahaddatsal malik nafsahu bi akhtiha. Baru terlintas di dalam hati seorang raja tadi, yang namar jadi orang tadi, untuk ambil secara paksa itu sapi ini. Oh, nanti tak ambil ini. Masya Allah, ini satu sapi hasil peresan susunya seperti 30 ekor sapi. Ini satu sapi itu 1 liter, itu bisa menghasilkan 30 liter. Ada niatan untuk diambil ini. Karena dia seorang raja. Nanti besok ambil ini. Ya, kemudian ketika besok harinya, nadatil baqarah ila mar'ah. Balikan lagi tuh si sapi di tempat pengembalaannya tadi. Kemarahat, kemudian istirahat, fahalabat, diperes lagi. Ini rajanya ngelihat lagi. Ternyata air susunya yang tadi ini ukuran 30 ekor sapi ngurang jadi 15 ekor. Ukuran 15 ekor. Ngurang separuh. Padahal balik sahib, akhirnya sama rajanya tadi dipanggil, sini, siapa yang punya itu tadi? Yang punya dipanggil, sini, sama rajanya tadi. Ya, akhbirni an bakaratik arahat liyom bi ghairi mar'aha bil amas. Kasih tahu ini ke aku kemarin lihat kamu meres ini seukuran 30 ekor. Banyak hasilnya, kok separuhnya hasilnya. Kasih tahu aku, apa kamu ini mengembala di tempat yang lain yang jarang rumputnya, jarang makanannya, atau gimana? Au syuribat min ghairi masyrabiha, ataupun kamu kasih minum tidak seukuran kamu kasih minum yang kemarin. Makanya susunya jadi separuh. Air susunya berkurang jadi separuh. Faqala mar'at min ghairi mar'aha bil amas. Wala syaribat min ghairi masyrabiha bil amas. Aku tidak mengembalakan ini sapi di tempat lain. Aku kasih makan sama seperti kemarin. Aku kasih minum sama seperti kemarin. Terus tanya rajanya. Dan terus ini kenapa? Kok peresan susunya jadi separuhnya kok hasilnya? Kemarin 30, ini jadi 15. Akhirnya dijawab sama orangnya itu yang punya sapi apa?
Aral Malik, aku melihat seorang raja hamma bi ahdiha, menginginkan berniatan bertujuan untuk mencuri atau mengambil ini sapi. Ya, karena qasalabanuha, maka berkuranglah air susu sapi tadi. Innal malik idza zalim, kalau seorang raja apabila baru berniatan seorang pemimpin, ini kalau sekarang nggak ada raja ya, adanya presiden, wali kota, gubernur ya. Kalau ada seorang pemimpin baru niatan untuk berbuat zalim, apa katanya? Auhamma bidzulum, ataupun berniatan untuk berbuat zalim, apalagi berbuat zalim langsung. Dahabatil barakah. Hilang itu berkah, hilang itu berkah. Makanya kalau kita pilih pemimpin, kita pilih orang yang mau dijadikan panutan atau orang yang mau dijadikan kepercayaan bagi kita, hati-hati. Pilih yang baik, pilih yang jujur, pilih yang benar-benar. Karena apa? Karena ini bisa menentukan keberkahan juga pada suatu tempat tersebut. Kalau kita pilih orang yang asal-asalan, yang serakah, yang makan uang sana, makan uang sini, ambil uang sana, ambil uang sini, yang penting perutnya besar, perutnya kenyang, keberkahan di satu daerah tersebut diangkat sama Allah Ta'ala. Gara-gara perbuatan zalim pemimpin tersebut atau pemerintahan tersebut. Seperti itu. Wa in anta ta'rifuka al-malik. Lah kamu dari mana tahu yang mau ngambil itu malik? Raja. Yang mau berbuat zalim itu raja. Nah, ini jawab. Apa? Huwa kama qultu laka. Nah, itu seperti aku omongkan ke kamu. Berarti kamu tahu kamu ini raja. Orangnya ini tahu kalau dia itu nyamar tadi, raja yang nyamar. Ahadal malik rabbahu. Akhirnya dia bersumpah rajanya ini tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal mau berbuat zalim lagi selama-lamanya, dan juga bersumpah tidak mau mengambil sapinya itu tadi, tidak mau merampas sapinya tadi. Faghalat, besoknya lagi setelah bersumpah itu tobat rajanya tadi, besoknya kayak gitu lagi, digembalakan, setelah itu diperas susunya, apa? Faidala banuha ada ilah salasin, balik lagi ke 30, tahan itu balik lagi. Fa'tabaral malik wa qala fi nafsihi, akhirnya si raja ini apa, melihat dirinya sendiri, membuat satu kejadian ini adalah pelajaran buat dirinya. Apa? Aral malik idza zalama aw hamma bidzulum, aku melihat seorang raja apabila berbuat zalim atau berkeinginan berbuat zalim, belum berbuat zalim, baru sudah rencana nih, perencanaan mau korupsi misalnya. Ya, rapat dulu, rapatnya buat korupsi. Misal, ini baru rapatnya saja, itu dahabatil barokah, keberkahan itu sudah diambil. Waliyatubillah. La jara malah adilannya. Sudah pasti aku tidak bakal berbuat seperti itu lagi. Tidak mau berbuat klaim, dan aku akan berbuat adil selama-lamanya, katanya. Wal akunan ala afdalil adil. Aku akan berbuat sebaik-baiknya perbuatan adil kepada rakyat, kepada rajanya. Masya Allah. Itu tambahan daripada masalah perbuatan zalim tadi. Jadi ini perbuatan zalim ini tidak cuma buat diri sendiri merugikannya, ya, buat orang lain juga, khususnya kalau dia ini seorang pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan. Akhirnya keberkahan di satu daerah itu, ataupun nggak harus daerah, nggak harus pemerintahan, nggak harus yang punya pabrik, ya, punya karyawan banyak, di situ dia punya kekuasaan kan. Nah, dia bertujuan berbuat zalim. Ini nanti di si fulan tidak gaji. Gaji ini tak kurangin. Berbuat zalim. Ya kan itu salah. Maka keberkahan daripada pabrik tadi baru bertujuan kok. Boleh ya, makanya kalau kita punya satu karyawan atau orang yang kerja sama kita, orang yang di bawah kekuasaan kita, jangan sekali-kali berbuat zalim. Jangan sekali-kali berbuat zalim. Baru pertujuan berbuat zalim aja nggak boleh, apalagi sampai berbuat zalim. Waliyadzubillah min dzalik.